Nah, jadi kan di zaman dulu kan masih ya semuanya masih barter gitu dalam kegiatan perekonomian, belum ada uang dan lain sebagainya. Jadi kamu juga sempat kasih tahu bahwa emas itu dipilih buat jadi apa ya, tempat menyimpan value karena ya karena yang pertama dia tahan lama, terus habis itu langka, nggak bisa sembarangan beredar di pasar karena ini butuh biaya eksplorasi juga ya, butuh ditambang. Nah, iya, kamu udah nyebutin poin-poin pentingnya tuh. Selain karena emas itu tuh tahan lama dan langka, ada beberapa alasan lain juga kenapa emas cocok jadi alat simpan nilai. Pertama, emas itu mudah dibentuk, jadi gampang dicetak jadi koin atau batangan. Terus, emas juga nggak gampang rusak, nggak karatan, nggak busuk, dan bisa disimpan lama banget tanpa berubah bentuk atau nilai. Yang menarik juga, emas punya nilai yang diakui lintas budaya dan wilayah. Jadi bahkan sebelum ada negara-negara modern, banyak peradaban udah sepakat kalau emas itu bernilai. Nah, dari situ, emas mulai dipakai buat transaksi dan jadi dasar awal uang. Menurut kamu, kalau misalnya zaman dulu, mereka ketemunya bukan emas, tapi logam lain, kira-kira bakal bisa sebaguna emas nggak ya? Nah, sebenarnya itu juga yang mau tak tanyain, bahwa dari banyaknya logam ini, kenapa yang dipilih tuh emas gitu? Soalnya yang aku tahu ya, kegunaan emas di bahkan zaman sekarang ya, itu nggak lebih banyak dari logam-logam yang lain. Misal kayak stainless steel. Kalau stainless steel di era sekarang itu jauh lebih banyak kegunaannya kalau dibandingkan emas. Terus habis itu kalau di zaman dulu, ya besi, baja, itu kan sering dipakai buat buat perang gitu, buat bikin baju zirah, buat bikin pedang dan lain sebagainya. Jadi aku juga masih agak bingung kenapa dari banyaknya ya benda yang beredar ya pada zaman dulu itu emas yang dipilih. Bukannya ya masih banyak benda lain yang lebih berharga dibanding emas. Sebenarnya yang bikin penting suatu benda itu bisa jadi tempat untuk menyimpan value itu apa? Nah, ini pertanyaannya keren banget. Kamu masuk ke inti dari kenapa emas bisa dianggap berharga, bahkan ketika kegunaannya enggak sebanyak logam lain kayak stainless steel atau besi. Jadi waktu nenek moyang kita milih logam buat jadi alat tukar, mereka nggak cuma mikirin kegunaan praktisnya aja, mereka lebih mikir logam mana yang stabil, langka, gampang dikenali, dan susah dipalsukan. Emas itu punya semua sifat itu. Kalau kita bahas soal penyimpan value atau alat tukar, yang paling penting justru bukan kegunaannya secara praktis, tapi kestabilan nilainya. Misalnya gini, kalau kamu simpan kekayaan dalam bentuk gandum, gandum bisa busuk. Kalau simpan dalam bentuk besi, besi bisa berkarat, berat, dan bentuknya bisa berubah, tergantung alat atau kondisi perang tadi. Makanya yang bikin suatu benda cocok buat jadi penyimpan nilai itu bukan seberapa berguna dia, tapi seberapa konsisten nilainya dari waktu-waktu, bisa dibagi-bagi, mudah dibawa, dan enggak gampang hancur atau rusak. Nah, menurutmu kalau dunia ini awalnya nemu titanium duluan daripada emas, kira-kira bisa nggak dia yang jadi standar uang zaman dulu? Aku nggak tahu ya titanium itu bentuknya kayak gimana, apakah sifat-sifatnya itu sama kayak emas, tapi menurutku kalau titanium itu punya sifat-sifat yang sama ya kayak emas, ya bisa aja sih. Tapi emas itu kan sebenarnya nilai plusnya ya, selain dia tahan lama, terus dari situ nilainya konsisten, itu sebenarnya polesannya bagus, tampilan luarnya bagus, dan mengkilap. Ya, kamu bener banget, emas tuh punya daya tarik visual yang kuat. Kilauannya tuh alami dan enggak pudar, bahkan setelah ribuan tahun. Dan itu penting juga, karena manusia dari zaman dulu udah suka sama hal-hal yang estetik. Jadi selain karena langka dan tahan lama, emas juga dipilih karena cantik. Dan kecantikan itu punya nilai simbolik. Jadi waktu raja-raja atau pemimpin zaman dulu pakai emas, itu bukan cuma soal kekayaan, tapi juga soal prestis dan kekuasaan. Soal titanium, dia kuat banget dan ringan, tahan karat juga, tapi nggak sememikat emas secara visual. Warnanya abu-abu doff gitu, jadi nggak cocok dijadikan simbol kemewahan atau daya tarik dari zaman dulu. Manusia suka banget sama benda cakep yang susah didapatin. Menurutmu kalau manusia zaman dulu nggak terlalu peduli sama tampilan, bisa jadi logam lain yang naik daun nggak sih? Bisa, bener, bisa aja sih. Tapi ya bisa aja kemungkinannya. Tapi aku nggak tahu ya, apakah titanium sama emas itu langka mana? Jadi kalau soal kelangkaan, emas itu sebenarnya nggak super langka banget, tapi cukup langka buat bikin nilainya stabil. Titanium itu justru jauh lebih melimpah di gerak bumi, tapi bentuk alaminya itu susah diolah, butuh teknologi modern untuk ekstraksinya. Jadi meskipun banyak, akses ke titanium dulu tuh susah banget. Iya kan, walaupun langka, dia gampang banget diproses.
Bisa dilelehkan dengan api biasa, mudah dibentuk, nggak karatan. Emas itu praktis banget buat dijadikan penyimpan nilai. Tapi karena dulu alatnya terbatas, ya emas lah yang paling user friendly buat zamannya. Kamu sendiri ngerasa sekarang masih relevan nggak sih pakai emas buat nyimpan nilai di zaman udah ada kripto, saham, bahkan properti digital? Nah, kalau itu aku nggak bisa jawab ya, karena aku kurang tahu terkait keuangan. Ini makanya aku lagi belajar juga. Tapi dari banyaknya orang-orang kaya yang masih ada, ya mereka masih ini ya, investasi di gold gitu. Bahkan ada yang namanya US Tether Gold, terus habis itu PAX Gold, itu mana emas itu ditokenisasi. Jadi sekarang itu emang lagi ada eranya di mana real world asset itu dijadiin token dan bisa diperjualbelikan secara, ya aku sebutnya secara eceran lah, secara kecil-kecilan. Nah, itu kamu udah masuk ke pembahasan yang dalam banget. Dan keren sih kamu udah tahu soal Tether Gold sama PAX Gold. Jadi emang bener, emas sekarang bukan cuma barang fisik aja, tapi juga udah masuk ke dunia digital lewat tokenisasi. Artinya, nilai emas bisa dipecah jadi unit-unit kecil, terus diperdagangkan kayak kripto. Jadi meskipun kita hidup di era digital, kepercayaan orang terhadap emas itu belum pudar. Soalnya emas itu udah ribuan tahun dianggap stabil. Dan bahkan kalau sistem keuangan modern runtuh, orang masih percaya sama emas. Nah, tokenisasi itu semacam cara supaya emas tetap relevan di era sekarang, tapi bentuknya lebih praktis dan bisa diakses siapa aja. Kamu sendiri kalau disuruh pilih, lebih prefer investasi ke bentuk fisik atau yang digital kayak gitu? Nah oke, kita mending daripada jauh lagi ke depan, kita bahas yang di belakang-belakang dulu terkait sejarah tadi. Kita mundur dulu ya ke sejarah awalnya. Tadi kamu sempat bahas soal barter, terus munculnya emas sebagai alat tukar. Nah, emas itu mulai digunakan sebagai alat tukar karena punya beberapa karakteristik penting yang bikin dia cocok banget dibanding logam lain. Selain tahan lama, langka, dan gampang dibentuk, emas juga unik karena nggak mudah teroksidasi. Jadi tampilannya tetap kinclong walau disimpan lama. Terus, emas juga gampang dibagi kecil-kecil dan beratnya bisa konsisten untuk ditimbang. Nah, semua sifat itu penting banget buat alat tukar di masa lalu, karena bikin proses transaksi jadi lebih adil dan bisa dipercaya. Kalau dilihat dari sejarahnya, peradaban-peradaban besar kayak Mesir, Yunani, Romawi, sampai dinasti-dinasti di Tiongkok tuh udah pakai emas sebagai penyimpan nilai. Bahkan, sampai sistem Bretton Woods tahun 1944, banyak negara masih mengaitkan nilai mata uangnya langsung ke emas. Kamu penasaran sejarah dari sisi negaranya? Atau dari perkembangan bentuk uangnya juga? Oke, sebelum ke situ kan, di era sebelumnya ada, ya sebelum habis era barter itu manusia, ya bukan manusia ya dunia gitu, itu sebenarnya menganut sistem, kebanyakan ya menganut sistem yang namanya aku lupa ya, yang nanti cuma ada dua kelas doang, yang satu rakyat jelata dan yang satu bangsawan. Itu namanya sistem aku lupa ya. Oh iya, yang kamu maksud itu sistem feodalisme. Nah, feodalisme itu muncul setelah era barter, terutama di Eropa zaman pertengahan. Di sistem ini, masyarakat dibagi dua kelas utama, kaum bangsawan atau tuan tanah yang punya kuasa dan lahan, sama rakyat biasa, atau petani yang kerja di tanah itu. Jadi intinya, para petani kerja keras di tanahnya para bangsawan, dan sebagai gantinya mereka dapat perlindungan atau tempat tinggal. Tapi ya nggak bahas, karena mereka harus patuh banget sama aturan tuan tanah. Kamu pengen bahas lebih dalam soal feodalisme ini, atau mau langsung ke perubahan sistem setelahnya, kayak munculnya kapitalisme? Nah, aku mau ngebahas terkait feodalisme dulu, dan ini ada satu hal yang bikin aku bingung sebenarnya. Kan kalau di zaman sebelum feodal ya, yang aku tahu, saat manusia itu masih di dalam bentuk suku-suku, terus dalam bentuk satu kelompok, ya masih kelompok-kelompokan lah, belum ada kerajaan dan lain sebagainya. Itu kan rasa kebersamaan mereka sebenarnya udah tinggi. Ya misal mereka berburu bareng-bareng, terus dari situ mereka pergi bareng-bareng. Pokoknya di situ ikatan kekeluargaannya tinggi dan solidaritasnya pun juga tinggi. Yang aku lihat sih kayak gitu ya. Tapi kenapa saat transisi menuju feodalisme itu ya terjadi dua kubu, yang mana kubu ini saling bertentangan gitu, antara bangsawan dan juga masyarakat gitu. Buruh itu yang inferior dan bangsawan itu yang superior. Nah, itu kenapa bisa
terjadi transisi yang sedemikian drastis gitu, yang awalnya solidaritasnya tinggi menjadi ya sosialnya jomplang, ada yang atas dan ada yang bawah. Nah, ini pertanyaanmu keren banget, dan memang jadi salah satu bahan diskusi penting di sejarah sosial manusia. Waktu manusia masih hidup dalam kelompok kecil kayak suku, mereka hidupnya bareng-bareng, semua saling bantu. Itu kenapa solidaritasnya tinggi banget. Tapi makin lama, manusia mulai tinggal menetap, belajar bertani, dan akhirnya ada kelebihan makanan. Itu disebut surplus. Nah, karena nggak semua orang harus cari makan sendiri, mulai ada pembagian kerja. Ada yang bertani, ada yang bikin alat, ada yang mulai ngatur-ngatur. Orang-orang yang punya tanah atau kontrol atas makanan dan alat produksi jadi makin dominan. Dan lainnya, mereka jadi punya kekuasaan. Dan kekuasaan itu makin lama diwarisin. Jadi turun-temurun. Sedangkan rakyat biasa yang nggak punya tanah, akhirnya harus kerja buat mereka. Nah, inilah yang disebut sistem feodal. Jadi, ketimpangan itu muncul pelan-pelan karena perubahan cara hidup. Bukan tiba-tiba. Kamu pengen aku bahas bagian tertentu lebih dalam nggak? Oh, jadi yang awalnya sistem suku-suku itu mereka bergerak secara nomaden, terus habis itu mereka punya ilmu ya untuk belajar bertani, terus habis itu ya bergembala gitu ya, mengembala, yang bikin pasokan makanan itu jadi banyak gitu ya, jadi surplus makanan, yang bikin orang nggak usah berburu lagi. Ya revolusi pertanian, karena itu masuk dari revolusi pertanian ya. Revolusi pertanian ada positif negatifnya juga ya. Yang pertama, positifnya itu ya orang-orang nggak usah bergerak bersama-sama lagi untuk berburu makanan secara rutin, jadi ngaso di rumah bisa. Negatifnya ya jadi sistem feodalisme ke depannya. Nah iya, kamu nangkepnya udah pas banget. Oke, jadi intinya gini ya, revolusi pertanian itu bikin manusia nggak perlu hidup nomaden lagi, karena mereka udah bisa menghasilkan makanan sendiri lewat bertani dan beternak. Nah, karena makanan jadi lebih stabil dan jumlahnya bisa lebih banyak, orang-orang mulai tinggal menetap, bikin desa, dan akhirnya muncul struktur masyarakat yang lebih kompleks. Tapi dari situ juga muncul sirine lain kan? Soalnya nggak semua orang punya lahan. Dan yang punya lahan akhirnya bisa ngatur orang lain yang butuh lahan buat bertani. Nah, dari situlah mulai muncul sistem feodalisme, di mana ada bangsawan atau tuan tanah yang punya kekuasaan, dan ada rakyat biasa atau buruh tani yang kerja buat mereka. Jadi sistem yang awalnya komunal jadi berubah, lebih hierarkis, gitu kurang lebih.